Pace e bene, salam damai dan kebaikan. Kembali bersama saya Saudara Alam Saragi dalam katekese singkat. Pada video katekese kali ini saya ingin membagi kepada Anda katekese tentang doa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menemukan orang sangat sulit untuk diminta membawa doa. Apakah Anda pernah mengalami pengalaman yang sama? Ketika ketika diminta untuk membawa doa dalam suatu pertemuan, kita seringkali menolak, gugup, takut, karena mungkin kita takut salah, takut diejek, takut malu. Namun, kita kadang juga merasa risih mendengar ketika orang berdoa. Mungkin karena membawakannya tidak baik, mungkin doanya terlalu panjang lebar, tidak sesuai konteks, mungkin banyak hal yang kadang membuat kita sulit untuk berdoa. Namun saya ingatkan sekali lagi, memang berdoa itu adalah suatu relasi personal terhadap Allah. Maka sebenarnya dalam berdoa kita bebas mengungkapkan apa yang kita rasakan. Namun, jika kita diundang, diminta untuk membawa doa di dalam suatu pertemuan, marilah menggunakan suatu metode, cara yang baik. Janganlah kita berdoa seperti ketika kita berdoa secara pribadi. Nah, bagaimana caranya? Menurut saya sangat simpel sekali. Menurut saya ada 4 langkah. Yang pertama, pembuka. Yang pertama, pujian atau syukur. Yang ketiga adalah isi. Dan keempat adalah penutup. Inilah yang harus ada dalam sebuah doa yang baik. Pertama, pembuka. Di dalam pembuka ini kita menyampaikan doa kita kepada siapa? Nah, bisa contohnya, ya Allah Bapa, ya Allah Putra, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus. Nah, itulah pembukanya. Misalnya, ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, atau ya Allah Bapa yang Maha Rahim, ya Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, itulah pembukanya. Yang kedua adalah pujian dan syukur, alasan kita untuk bersyukur. Misalnya, ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terpujilah Engkau karena Engkau baik, Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga pada saat ini, atau Engkau masih memberikan kami kesempatan sehingga kami dapat berkumpul. Banyak hal yang mau kita ungkapkan, rasa syukur kita atas berkat Tuhan yang kita terima. Itulah yang kedua. Yang ketiga, nyatakanlah isi permohonan kita. Nyatakanlah isi permohonan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan. Misalnya, berilah kami rezeki, atau sertailah kami dalam perjalanan kami. Semoga yang kami kerjakan ini sungguh bermanfaat nantinya, atau semoga yang kami tanam ini menghasilkan buah yang melimpah nantinya. Nah, yang ketiga adalah penutup. Harap kita sesuaikan dengan pembuka tadi. Jika dalam pembuka tadi kita menyatakan doa kita kepada Allah Bapa, maka dalam penutup juga kita menyatakan Allah Bapa. Misalnya, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, karena Engkaulah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Jika kita berdoa kepada Yesus Kristus, pada awal tadi kita mengatakan, Yesus Kristus, inilah doa dan harapan kami, semoga Engkau mendengarkan doa-doa kami. Namun kita juga bisa berdoa kepada Allah Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus, atau Bunda Maria, atau para kudus. Misalnya, inilah doa harapan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Atau jika kita berdoa kepada Yesus, kita bisa mengatakan melalui perantaraan Bunda Maria, Yesus yang baik, doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Bunda Maria. Semoga Engkau berkenan mengabulkan doa kami.
bisa juga melalui orang kudus. Misalnya melalui Santo Fransiskus. Melalui Santo Fransiskus kami berdoa kepadamu, semoga engkau mendengarkan doa-doa kami. Namun kita tidak boleh berdoa kepada Bunda Maria, orang kudus, tetapi kita hanya bisa berdoa melalui perantaraan. Bunda Maria, orang kudus, tidak pernah menjadi tujuan doa kita, tetapi mereka hanya bisa menjadi perantaraan. Mengapa tidak boleh? Karena Bunda Maria itu tetaplah manusia. Dia itu tidak Allah, tidak Bapa yang memiliki kuasa. Tetapi karena kedekatan dia, karena kekudusan hidupnya, maka dia mampu mengantarkan doa kita. Itulah rumusan sederhana yang menurut saya sangat penting untuk kita ketahui. Jika kita diundang, diminta membawakan doa di depan umum, maka marilah kita menggunakan rumusan ini agar doa kita itu sesuai dengan konteks dan memiliki rumusan yang baik. Namun jika kamu berdoa sendiri secara pribadi, kamu bebas mengatakan apapun kepada Allah. Itu tergantung kedekatanmu. Namun dalam rumusan ini, biasanya kita itu dalam melakukan doa di depan umum ini, ada beberapa kesalahan, ketidaktahuan yang menurut saya perlu diluruskan. Yang pertama itu, kita janganlah sekali-kali itu mengatakan sekali lagi bahwa hapuskanlah dosa kami supaya tidak terhambat rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Saudara-saudara sekalian, harus kita ingat sekali lagi bahwa dosa tidak pernah menghambat rahmat Allah kepada kita. Rahmat Allah itu melampaui dosa. Jadi Allah itu maha kuasa, dosa kita itu tidak pernah menghambat rahmat Allah kepada kita. Karena walaupun kita berdosa, rahmat Allah itu tetap diberikan kepada kita. Itulah yang pertama. Yang kedua, biasanya sering saya mendengar bahwa di dalam akhir doa itu selalu mengatakan, hapuskanlah dosa kami yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ini sangat keliru. Dosa itu ialah sesuatu yang diperbuat dengan sengaja. Perbuatan salah yang tidak disengaja itu bukan dosa. Saudara-saudara terkasih, di akhir katekesi ini saya ingin menegaskan kembali kepada kita semua, marilah berdoa sesuai konteks. Jangan kita berdoa mau makan, mendoakan banyak hal. Semoga katekesi ini berguna untuk kita semua. Pace e bene.